Audio Jungle. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 akan mendeskripsikan materi tentang komunikasi lintas budaya. Check it out. Komunikasi lintas budaya dalam konteks misiologi interkultural merupakan aspek fundamental di mana dalam komunikasi lintas budaya banyak hal yang harus diperhatikan oleh seorang misiologi. Nah, salah satunya adalah prinsip-prinsip yang akan digunakan dalam komunikasi lintas budaya. Dan ada juga beberapa yang menjadi tantangan-tantangan serta bagaimana kita akan menghadapi berbagai tantangan yang akan dialami oleh seorang misiologi nantinya. Berikut pemaparan materi kami. Prinsip-prinsip komunikasi lintas budaya. Ada beberapa prinsip yang harus kita pahami dalam konteks misiologi interkultural. Yang pertama, berbicara mengenai empati. Di mana dalam hal ini kita harus belajar dan memahami bahwasanya kita memberikan berbagai sudut pandang dalam menghadapi sebuah perbedaan. Prinsip yang kedua adalah bagaimana kita menghadapi yang namanya perbedaan, menghargai perbedaan, dan kita memberikan berbagai dukungan terhadap perbedaan itu sendiri dan tidak menimbulkan hal-hal yang memang bisa memperkeruh yang namanya perbedaan itu. Yang ketiga adalah sensitivitas budaya, di mana dalam hal ini kita harus mampu mengenali berbagai sensitivitas dari budaya-budaya yang berbeda dan kita memberikan pengaruh besar terhadap sensitivitas itu dan sensitivitas itu tidak memberikan pengaruh buruk dalam masyarakat itu sendiri. Poin yang kedua yaitu hambatan komunikasi dalam konteks interkultural. Komunikasi lintas budaya seringkali menghadapi berbagai hambatan, salah satunya adalah hambatan bahasa. Perbedaan pemahaman dan interpretasi makna seringkali terjadi. Hambatan lainnya adalah perbedaan nilai budaya dan norma sosial. Ketidakcocokan dalam gaya komunikasi ini bisa menimbulkan kesalahpahaman yang memperlambat pencapaian tujuan misi. Perbedaan persepsi juga menjadi hambatan. Budaya yang berbeda seringkali memandang isu-isu spiritual, agama, atau moral dengan cara yang berbeda. Pesan yang disampaikan dalam konteks tertentu di satu budaya mungkin dianggap tidak relevan atau bahkan menyinggung di budaya lain. 3. Cara-cara mengatasi perbedaan bahasa dan budaya dalam komunikasi misi. Untuk mengatasi hambatan bahasa, salah satu pendekatan yang efektif adalah penggunaan penerjemah atau pelatih bahasa lokal. Penerjemah yang memahami baik bahasa dan budaya lokal dapat membantu menjembatani perbedaan dan memastikan pesan yang disampaikan dengan akurat dan sensitif terhadap konteks lokal. Selain itu, para misionaris dapat mempelajari bahasa dasar dari budaya tempat mereka bekerja. Kemampuan untuk berkomunikasi langsung dengan bahasa lokal tidak hanya menunjukkan komitmen dan rasa hormat, tetapi juga memperkuat hubungan dengan masyarakat setempat. Dalam menghadapi perbedaan budaya, penting untuk melakukan pendekatan yang adaptif dan fleksibel. Ini berarti memahami budaya tersebut terlebih dahulu, termasuk kebiasaan, nilai, dan cara berpikir mereka. Misalnya dalam budaya yang mengutamakan kebersamaan, pesan tentang Kristus dapat disampaikan dengan penekanan dan kebersamaan dalam kasih dan persaudaraan. Menggunakan analogi atau cerita yang relevan dengan budaya lokal juga efektif dalam menyampaikan pesan misi. Banyak budaya yang menghargai simbolisme dan cerita, dan pendekatan ini bisa lebih menyentuh dibandingkan dengan penyampaian informasi secara langsung. Komunikasi lintas budaya dalam konteks misi merupakan tantangan yang sangat besar yang membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip komunikasi dan juga bagaimana kita menghadapi berbagai tantangan-tantangan dalam komunikasi dan bagaimana solusi yang kita bisa lakukan, yang bisa kita praktekkan dalam menghadapi perbedaan tersebut. Nah, ada beberapa cara yang harus kita praktekkan adalah bagaimana kita menghadapi berbagai hambatan tersebut. Salah satunya adalah menunjukkan rasa empati kita, terus menghargai perbedaan-perbedaan baik dalam segi budaya maupun komunikasi di dalam sebuah masyarakat. Dengan cara ini, kita juga bisa lebih mudah dalam menyampaikan yang namanya misi terhadap masyarakat
Dan ini juga menambah hubungan yang semakin erat antara seorang misiologi dengan masyarakat itu sendiri, sehingga misiologi bisa tercapai dan tujuan-tujuan dari seorang misiologi bisa terlaksana dengan baik. Demikian pemaparan dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Bye-bye.